Perkenalkan, nama saya Buhar Indah, NIRIM 2020229041, Prodi Teologi Kristen. Jadi di sini saya akan membahas mengenai seorang tokoh filsuf yang dikenal sebagai sosiolog Jerman, yaitu Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari mazhab Frankfurt. Habermas adalah penerus dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya, yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Habermas lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di Gammersbach, dekat Düsseldorf. Ia dikenal karena karya-karyanya dalam bidang teologi, dalam bidang filosofi politik, etika, teori hukum, dan juga filosofi bahasa. Habermas memperkenalkan gagasan hermeneutika kritis sebagai sebuah terobosan baru untuk memahami fenomena sosial, termasuk sejarah. Hermeneutika kritis Habermas merupakan suatu jenis hermeneutika yang berbeda dari hermeneutika tradisional yang lebih mengandalkan objektivitas dan unsur subjektivitas. Habermas juga telah membangkitkan kembali teori kritis dengan paradigma baru. Habermas juga dikenal karena konsep-konsep seperti teori komunikasi, teori tindakan, komutatif, dan sfera publika. Habermas merupakan tokoh terakhir dari mazhab Frankfurt dan juga yang masih hidup sampai sekarang. Habermas telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam bidang ilmu sosial dan juga filsafat, termasuk penghargaan Pangeran Asturias pada tahun 2003 dan Kyoto Laureate pada tahun 2004. Nah, pada tahun 1945, Habermas juga meraih gelar doktor dari Universitas Bonn dengan disertai tentang scaling. Ia di sana sebagai penulis di majalah Marquez sebelum pada tahun 1956. Lalu ia diangkat menjadi asisten Theodor di Institut for Social Forschung di Am. Sejak awal dia menaruh perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi bebas dalam ruang publik, dan perhatian ini membawanya pada penulisan Habitat yang ternyata menghasilkan pertentangan dengan Horkheimer, sehingga ia pindah ke Universitas Marbun untuk menulis karya pada Wolfgang Abel. Bagaimana Habermas memahami hermeneutika? Habermas memahami hermeneutika sebagai sebuah terobosan baru untuk menjembatani ketegangan antara objektivitas dengan subjektivitas, antara yang idealitas dengan yang empiris. Hermeneutika kritis Habermas merupakan pengembangan dari hermeneutika filosofis Gadamer. Yang menjadi persoalan Habermas
bukan tentang elemen tradisi dan otoritas dalam pemahaman sesuatu yang dalam keadaan normal biasa saja, akan tetapi tanpa adanya masalah, melainkan hubungan kekuasaan yang ada di dalamnya. Jadi, Adamer termasuk fokus pada proses pemahaman dan tidak terlalu memperdulikan fakta bahwa pemahaman itu juga dikendalikan oleh proses-proses kekuasaan. Menurut Habermas, bahasa bukanlah sesuatu yang netral, karena bahasa juga memiliki atau dapat menjadi medium kekuasaan yang dapat dipakai untuk membenarkan suatu hubungan-hubungan kekuasaan. Nah, ada 2 tipe metode ilmiah menurut Habermas. Yang pertama ialah dalam menjalankan hermeneutika kritis, yaitu psikoanalisis Freud dan kritik ideologi Marx. Yang kedua, keduanya, baik psikoanalisis maupun kritik teologi, dalam menghadapi suatu teks yang tidak lazim, karena susunan-susunan makna yang tertulis di sana merupakan hasil distorsi sistematis yang tidak didasari oleh penulisnya sendiri. Nah, hermeneutika kritis memahami bukanlah sekedar memproduksi makna yang dimaksud penulis, seperti pada Schleyer, Master, dan Detail, dan juga bukan sekedar memproduksi makna baru yang terarah ke masa depan, seperti pada Heidegger dan Gadamer. Akan tetapi, membebaskan penulis dari komunikasi yang terdistoris secara sistematis yang telah menghasilkan teksnya. Sasaran ini tidaklah lazim. Hermeneutika bertujuan agar pembaca memahami teks, tetapi hermeneutik kritis bertujuan agar penulisnya memahami teks yang ditulisnya sendiri, sehingga ia bebas dari distori, yakni dalam kasus psikoanalisis yang memperoleh kesembuhan, dan dalam kasus kritik ideologi memperoleh otonomi. Dengan demikian, seperti pendirian Heidegger, bagi Habermas, memahami bukan hanya sekedar melihat atau melibatkan dimensi manusia, akan tetapi juga keseluruhan dimensi praktisnya, khususnya dimensi sosialnya. Kebenaran akan membebaskan praktik hidup agar sesuai dengan kebenaran itu. Perbedaan antara hermeneutika biasa dan hermeneutik kritis. Menurut Habermas, hermeneutik biasa lebih memproduksi makna yang dimaksud oleh penulis teks, dan juga bertujuan agar pembaca memahami teks, sedangkan hermeneutik kritis yaitu membebaskan penulis teks dari komunikasi yang terhistoris secara sistematis dan bertujuan agar penulis memahami teks yang ditulisnya sendiri. Habermas memandang bahwa hermeneutika kritis harus memperhatikan 3 hal, yaitu konteks sosial sejarah yang melingkupi teks. Yang kedua, konteks interpretasi yang melibatkan penafsiran.
dan pembaca. Yang ketiga, konteks kritis yang melibatkan kritik terhadap kekuasaan dan dominasi dalam teks. Habermas juga menekankan pentingnya dialog dalam hermeneutika kritis, di mana dialog tersebut harus dilakukan dengan cara yang rasional dan terbuka. Dalam hermeneutika kritis, Habermas juga menekankan pentingnya pembebasan manusia dari dominasi dan penindasan. Dengan demikian, Habermas memahami hermeneutika sebagai sebuah metode yang dapat menjembatani ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas, serta dapat digunakan untuk memperjuangkan pembebasan manusia dari dominasi dan penindasan. Itu yang dapat menjadi pemahaman Habermas terhadap hermeneutika. Yang menjadi tanggapan saya mengenai tokoh tersebut yaitu Habermas. Habermas mampu mengembangkan konsep teori kritis, yaitu metodologi yang terdiri dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan sains. Habermas percaya bahwa rasionalitas dapat diukur dengan mengajukan kriteria tentang pandangan dunia, suatu masyarakat, dan menjelaskan proses pembelajaran yang mengembangkannya. Habermas mengembangkan gagasan tentang tindakan komunitatif, yaitu suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai saling pengertian dan mufakat. Habermas juga mengembangkan konsep ruang lingkup publik, yaitu ruang di mana warga negara dapat berkumpul untuk berdiskusi dan berdebat. Nah, mengenai isu-isu yang terjadi, pengertian bersama, Habermas percaya bahwa demokrasi harus bersifat deliberatif, artinya legitimasi undang-undang dan kebijakannya harus didasarkan pada kualitas proses musyawarah, bukan hanya pada hasilnya. Habermas adalah tokoh penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa Habermas adalah tokoh penting dalam bidang filsafat dan sosiologi. Dan gagasannya mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap teori kritis, teori komunikasi, dan teori demokrasi. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.